Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, udah sarapan semua ya? Oke, kita masuk lagi di pembelajaran IPA pada hari ini. Seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelumnya Ibu akan cek dulu kehadirannya ya, seperti biasa. Berarti hari ini hadir semua ya? Iya Bu. Oke, alhamdulillah berarti kita sehat semua. Belajar itu tentang memahami, bukan hanya sekedar mengingat. Kalau hanya sekedar mengingat, misalkan Ibu menjelaskan di depan, kalian ingat gitu ya hari ini. Tapi karena ingat ada kemungkinan kalian akan lupa gitu ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian bisa melakukan percobaan sederhana tentang perubahan wujud zat. Dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan wujud zat. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini nanti dilakukan secara berkelompok. Jadi, kalian memecahkan permasalahan di lembar kerja itu secara berkelompok. Nah, kalau berkelompok nih ya, nggak ada nih saya lebih pinter dari teman sekelompok saya, jadi nilai saya harus paling bagus. Atau udahlah kalau saya tahu saya nggak mau ngasih tahu teman saya. Paham ya? Jadi kalau nggak tahu, kasih tahu temennya. Kalau saya nggak tahu, saya yang tanya sama teman yang paham. Itu fungsi dari kelompok, memecahkan masalah bersama. Kita mengingat dulu sebelum masuk materi lebih jauh. Waktu di SMP pernah belajar tentang wujud zat. Wujud zat ada berapa ya? Tiga apa saja? Padat, cair, dan gas. Sudah tadi permasalahan yang tadi sudah permasalahan sehari yang kalian temui ya di kehidupan sehari-hari, itu nanti silahkan dikerjakan, dipecahkan bersama di lembar kerja. Dan itu ingat pesan Ibu, dilakukan secara berkelompok, diskusi, lakukan percobaan. Nanti Ibu arahkan percobaannya ngapain aja gitu. Oke, nah ini gambar apa? Sekarang gini, misalkan kalian pernah nggak beli es dari kantin dibawa ke kelas? Pernah ya. Oke, misalkan beli segelas tuh ya, es batunya banyak lah misalkan. Nah, lama-kelamaan misalkan kalian lupa minum nih, kalian pergi kemana, kalian taruh di meja. Kira-kira es batunya apa yang terjadi di es batu? Mencair. Wujudnya kan ada ya, es batu itu wujudnya padat kan ya? Iya. Kok tiba-tiba tuh bisa menghilang, itu kenapa gitu? Dan hilangnya kemana gitu? Terus lagi nih, fenomena sehari-hari. Pernah naik mobil ya? Pernah. Naik mobil apa aja lah ya, naik mobil. Terus mobilnya misalkan ber-AC itu di dalamnya. Hujan di luar, yang kena kaca, yang kena hujan tuh yang di luar apa yang dalam? Luar. Yang luar ya? Iya. Nah, tetapi kalau kalian amati, kaca bagian dalam tuh juga ikut basah ya. Bisa digambar misalkan seperti itu. Nah, itu kenapa? Kalau kalian naik mobil, terus nanti hujan, kalian amati, oh iya kacanya bisa digambar gitu ya, ternyata di bagian dalam itu ada airnya juga. Padahal yang kena air itu kan yang di luar. Gitu ya. Sama, kayak misalkan kalian lilin gitu ya. Lilin itu kalau misalkan dibakar lama-kelamaan akan habis. Gitu ya. Kenapa gitu? Anak-anak sudah duduk secara berkelompok semua ya. Oke. Silahkan masing-masing ketua kelompok, pilih ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil lembar kerjanya.
Oke, Ibu akan jelaskan ya bagaimana kalian melakukan penyelidikan. Penyelidikan di sini artinya kalian akan melakukan percobaan. Di situ ada perlakuan-perlakuan yang harus kalian coba atau perlakuan-perlakuan yang harus kalian amati. Ada 3 perlakuan ya. Nah, di situ kalian kan bisa mengamati wujud benda yang ada itu padat, cair, atau gas. Kalau misalkan kalian sudah melakukan percobaan sesuai dengan arahan tadi, kalian bisa berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan hasil percobaan. Dan untuk menjawabnya, kalian kan tadi misalkan mengamati, kemana ya airnya setelah dipanaskan, kayak gitu. Nah, kalian cari literaturnya, tanya sama temennya yang paham. Terus temennya misalkan berpendapat, airnya tuh kayak gini loh, berdasarkan teori itu kayak gini. Pokoknya diskusi. Tuh, silahkan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu. Semua kelompok sudah selesai ya. Percobaannya sudah, pertanyaannya juga semua sudah dijawab. Ya, kalau sudah. Biasa kita mempresentasikan karena biasa di kelompok 1, kali ini dari kelompok yang tengah ya, kelompok 3. Kelompok 3 silakan perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikan. Silakan. Kelompok yang lain silahkan membandingkan jawaban kelompoknya, apa lebih bagus nih atau lebih apa kan dengan yang dipresentasikan. Dan tentunya seperti biasa kelompok lain yang belum presentasi menyimak boleh nanti memberikan pertanyaan atau tanggapan setelah temannya selesai presentasi ya. Silakan dimulai kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Saat lilin dipanaskan, lilin akan mencair. Hal tersebut terjadi karena lilin menerima kalor atau energi panas yang diterimanya mampu mengubah wujudnya dari
kelompok Anda, apakah yang terjadi saat lelehan lilin didiamkan? Bagus sekali ya. Jadi kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan dan kalian juga sudah membandingkan dengan jawaban kalian. Sekarang Ibu persilahkan untuk yang bertanya atau oke, boleh bertanya ya si Ardianto. Lama-kelamaan akan meleleh. Mengapa bisa begitu? Makasih pertanyaannya untuk Ardianto, kasih tepuk tangan dulu apresiasi yang sudah menanggapi. Oke, boleh. Oke, boleh ditutup. Julia silakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Sudah melakukan percobaan, juga sudah berdiskusi untuk menemukan jawaban dan keterkaitan antara permasalahan yang tadi Ibu tampilkan di awal yang ada es mencair gitu ya. Pokoknya permasalahan sehari-hari yang tadi ditampilkan di awal. Kemudian kalian melakukan penyelidikan dan diskusi. Nah, Ibu tanya nih coba apa hubungan dari permasalahan yang Ibu tampilkan di awal tadi dengan hasil diskusi kalian terkait percobaan? Marwan, ya. Marwan. Zat dapat berubah karena terjadinya pengaruh suhu dan kalor pada zat tersebut. Ya, jadi adanya perubahan pada wujud zat itu dipengaruhi oleh apa? Suhu dan kalor gitu ya. Nah, berdasarkan kita samakan nih hasil percobaan kalian tadi. Misalkan padat lilin. Lilin kalau kan lilin itu benda padat ya, partikelnya padat, bisa kalian pegang lilin. Nah, bagaimana kalau dia dipanaskan? Dipanaskan tuh artinya suhunya nanti meningkat kan, karena diberi kalor. Misal nih, kita lihat simulasinya. Dipanaskan. Lihat apa yang terjadi sama partikelnya. Bergerak ya dia ya. Terus nah sehingga lilin tadi partikel-partikelnya berubah, akhirnya dia berubah menjadi cair gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya dia didiamkan atau didinginkan lagi? Nah, ketika didinginkan suhunya kan menurun ya, menurun sehingga partikel-partikelnya tadi menjadi lama-kelamaan akan diam dan kembali menjadi padat gitu, turun lagi. Nah, dia berubah jadi padat lagi. Nah, seperti inilah simulasi tadi lilin yang dipanaskan juga lilin yang didiamkan gitu ya, paham ya? Sehingga ya apa sih yang kita dapatkan? Kalian jadi paham, oh ternyata wujud benda itu bisa berubah. Kita sampai di tahap akhir ya. Ya, jadi silakan apa sih simpulan yang Kesimpulannya adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda dipengaruhi oleh suhu dan kalor yang diserap atau dilepas dari benda tersebut. Kalor merupakan energi panas yang dimiliki oleh benda. Benda yang menyerap kalor. Oke, kasih tepuk tangan dulu coba untuk bagian ya. Oke, terima kasih ya Dian sudah menyampaikan simpulan dan Ibu merasa ternyata pembelajaran secara kelompok seperti ini kalian jadi lebih lebih interaktif, kalian juga lebih bisa kerjasama antara satu teman dengan teman yang lainnya. Jadi kalau belajar kelompok seru nggak? Seru ya? Suka gangguin temennya ya? Oke, tapi setidaknya kalian lebih rileks buat belajar. Oke, bersiap kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nanti setelah jam istirahat masuk ke pembelajaran berikutnya. Silahkan ketua kelasnya kita akhiri dengan doa penutup kegiatan pembelajaran. Mulai.
Nah, minggu depan kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Ya, cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.